baik terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama ini. Jadi yang menjadi pembahasan kami di sini yaitu tentang pengaruh pembelajaran diferensiasi terhadap hasil belajar mahasiswa semester 4. Dan di sini kami langsung saja pada materi yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama pada saudara kami leader kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang dimana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa dengan meliputi kesiapan, minat, profil belajar, serta daya belajar agar tercapai peningkatan hasil belajar yang optimal. Nah, di sini juga ada beberapa menurut Pak Audi yang dimana pertama Tomlinson yaitu memberikan kesempatan siswa belajar sesuai kemampuan, minat, dan kebutuhan. Dan yang kedua yaitu Hermina yang dimana mampu meningkatkan keaktifan, motivasi, dan hasil belajar melalui penyesuaian strategi. Dan yang ketiga yaitu Levy dan Olema yang dimana memungkinkan siswa mempelajari mata pelajaran sesuai kemampuan sehingga tidak merasa gagal. Dan yang terakhir yaitu Lamada yang dimana berhubungan erat dengan kurikulum merdeka dan menunjukkan usaha efektif penerapannya. Nah, di sini pembelajaran diferensiasi ini dilaksanakan pada dalam kelas yang dimana dengan menggunakan kurikulum merdeka karena menempatkan bagaimana peserta didik itu sebagai pusat pembelajarannya. Nah, di sini ada beberapa 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang dimana yang pertama yaitu diferensiasi konten. Yang dimana pada diferensiasi konten ini apa yang diajarkan disesuaikan kesiapan minat dan profil kelompok belajar. Yang kedua memetakan kebutuhan dan mengelompokkan berdasarkan kemampuan. Dan yang ketiga materi berbeda bagi siswa yang sudah baru menguasai materi. Dan yang kedua yaitu diferensiasi proses. Yang dimana ada cara siswa memahami informasi disesuaikan dengan tingkat kompleksitas. Kedua, kegiatan berjenjang, di mana pada pertanyaan panduan agenda individual. Terakhir yaitu aktivitas sesuai dengan gaya belajar, yang dimana pada visual, auditori, dan kinestik. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yang dimana ada hasil karya mencerminkan pemahaman tujuan pembelajaran. Yang kedua bentuk beragam, yang dimana ada esai, presentasi, audio, video, dan diagram. Dan yang terakhir yaitu siswa menunjukkan pemahaman sesuai kemampuan dan prestasi. Nah, di sini ada pada bab 2 kajian pusaka yang dimana pada penelitian terdahulu, yaitu yang pertama Tomlinson, di mana hasil penelitiannya yaitu pembelajaran diferensiasi meningkatkan keterlibatan dan berdampak positif pada hasil belajar. Yang kedua yaitu
sekarang kami akan melanjutkan materi kedua yang akan dilanjutkan oleh saudari kami Desti. Kemudian masuk kepada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian, di mana pembelajaran merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membantu mahasiswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Di mana pembelajaran diferensiasi, misalnya variabel X atau bebas. Kemarinnya hasil belajar mahasiswa semester 4. Kemudian yang menjadi hasil akhirnya terdapat pengaruh positif dan signifikan pembelajaran diferensiasi terhadap hasil belajar mahasiswa semester 4 PDC. Misalnya AA diterima, di mana ada pengaruh positif dan signifikan pembelajaran diferensiasi terhadap hasil belajar mahasiswa semester 4 PDC, dan HO atau ditolak, misalnya tidak ada pengaruh pembelajaran diferensiasi terhadap hasil belajar mahasiswa semester 4 PDC. Kemudian masuk kita pada hipotesis, kemudian masuk kita pada jenis penelitian populasi dan sampel, di mana pendekatan kuantitatif, metode eksekusi eksperimen dan rekaman non-evaluatif kontrol besar, dan dari populasi penelitiannya adalah kelas tes semester 4 dan jumlah mahasiswa laki-laki 26 dan perempuan 23, sehingga menjadi totalnya menjadi 50. Kemudian masuk kita pada penelitian sampel. Jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen. Rancangan penelitian ini juga digunakan sebagai simulator antara kelompok eksperimen yang mendapatkan kelakuan pembelajaran diferensiasi dengan kelompok kontrol yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Kemudian masuk kita pada populasi dan sampel. Yang pertama, pengertian populasi. Populasi adalah individu yang menjadi sumber pengambilan sampel, di mana populasi merupakan sekelompok individu dari unit alat analisis, ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa populasi adalah sekelompok individu yang menjadi sumber dalam pengambilan sampel. Kemudian pengertian sampel. Sampel merupakan dari populasi yang dimiliki. Sampel itu juga adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut dan diharapkan dapat mewakili dari seluruh anggotanya. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada model. Baik, terima kasih atas pemaparan dan penjelasan materi dari saudari kami Desti. Sekarang masuk kita pada materi ketiga yang akan dijelaskan oleh saudari kami Linda. Berkenan sekarang. Baik, saya akan menjelaskan tahapan pelaksanaan penelitian. Yang dimana variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat bervariabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang dimana variabel bebas ini atau variabel X adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, sedangkan variabel
ketiga. Sekarang masuk kita pada materi keempat yang akan dipaparkan oleh saudara kami Ade Setia Nazar pada saudara kami. Silakan. Baik, terima kasih kepada yang telah kepada saya masuk kepada mengenai kualifikasi konsumen. Jadi kualifikasi konsumen ini adalah berasal dari kata validity yang merupakan sejauh mana kecepatan suatu alat ukur dapat melakukan fungsi hitungannya. Nah, tujuan utama melakukan kualifikasi ini adalah untuk mengetahui apakah setiap modul dalam instrumen layak digunakan atau tidaknya. Nah, data dikatakan valid jika nilai signifikansinya lebih besar dari nilai kritisabelnya. Nah, di dalam nilai dalam uji validitas instrumen ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Yang dimana variabel X ini adalah pembelajaran verifikasi dan pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa itu adalah variabel Y. Nah, bisa kita lihat di atas bahwa data yang telah dikatakan sudah valid. Di sini bisa kita lihat contoh di atas. Dan selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Yang dimana uji reliabilitas ini adalah tingkat kekonsistenan suatu alat ukur dalam menghasilkan data. Nah, data dikatakan reliable apabila data atau kuesioner umumnya lebih besar dari 0,60. Tetapi sebaliknya jika nilai probabilitas alfanya kurang dari 0,60 maka data disebut dikatakan tidak reliable. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan materi dari saudara kami Ade Setia. Sekarang masuk kita pada materi yang kelima yang akan dipaparkan oleh saudara kami Yon kepada saudara kami. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan sekarang masuk kepada uji normalitas. Nah, yang pertama uji normalitas ini adalah merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian benar-benar normal atau tidak. Nah, distribusi normal ini menunjukkan bahwa data menyebar secara seimbang dan membentuk kurva normal. Nah, pada uji normalitas ini cara pengambilan keputusannya mana yang pertama itu jika nilai sin lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusinya normal. Dan yang kedua jika nilai sin lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut dinyatakan tidak normal. Seperti pada contoh di atas mana 0,200 besar 0,05 maka data yang kami uji berdistribusi normal. Sekarang uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini merupakan salah satu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dari beberapa kelompok data memiliki kesamaan atau homogen. Nah, pada uji homogenitas ini juga dasar pengambilan keputusannya yang itu yang pertama jika nilai sin lebih besar dari 0,5 maka data tersebut dinyatakan homogen. Dan yang kedua jika nilai sin lebih kecil dari 0,5 maka data tersebut dinyatakan tidak homogen. Nah, pada uji homogenitas kami, pada uji data kami di mana kemudian ada pada PPT di atas uji homogenitas kami tidak homogen disebabkan karena 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nah, jadi demikian pemaparan materi saya kembali ke dalam Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari saudara kami Yon. Sekarang masuk kita pada materi
yang akan dipaparkan oleh saudara kami Reni kepada Bu Reni dan sebelah. Dan kemudian itu uji legalitas yang dimana itu merupakan salah satu uji persyaratan yang betul-betul untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang bersifat linear variabel sederhana X dan Y. Nah, dalam uji legalitas ini adalah jika nilai signifikan pada garis deviation from liability lebih besar dari 0,5, maka bisa dinyatakan bersifat linear. Jika nilai signifikan deviation from liability kurang dari 0,5, maka tidak bersifat linear. Kedua, uji registrasi linear sederhana, di mana registrasi linear sederhana ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasikan hubungan antara dua variabel yang tujuannya yaitu pertama untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait, yang kedua mengetahui arah pengaruh apakah positif atau negatif, yang ketiga mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait, yang terakhir memprediksi nilai variabel terkait berdasarkan perubahan pada variabel bebas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan materi dari saudara kami Reni. Sekarang saya akan memaparkan materi terakhir kami, yang dimana di sini ada beberapa poin penting, yang dimana tentang uji regresi dan koefisien determinasi. Nah, dapat kita lihat di poin-poin di atas bahwa uji determinasi ini merupakan salah satu regresi linear sederhana, di mana uji regresi linear sederhana ini dapat kita gunakan untuk menguji ataupun mengetahui variabel X1 atau pembelajaran diferensiasi yang berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, hasil belajar tentunya hasil belajar mahasiswa itu teratur dan terarah, dan seterusnya itu ada rumus, yang dimana di sini beberapa rumus yang sudah saya dapatkan dari berbagai referensi, yang dimana itu rumus regresi, yang dimana Y sama dengan A atau B, A kurang BX tambah BX. Nah, di sini juga teman-teman variabel yang terikat ataupun hasil belajar, dan seterusnya variabel bebas. Yang dimana variabel bebas ini pembelajaran diferensiasi dan juga konstanta, dan seterusnya koefisien regresi. Nah, ini teman-teman yang merupakan rumus dari regresi ini, dan seterusnya berdasarkan hasil slide, yang dimana di sini adalah persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 2883 ditambah 0876X, dan di sini juga ada yang menjadi artinya, yang dimana 2883 yang artinya adalah hasil belajar ketika nilai pembelajaran diferensiasi 0 dengan 0. Nah, seterusnya 0876 berarti setiap kenaikan 1 poin pada pembelajaran berdiferensiasi ataupun diferensiasi akan meningkatkan hasil belajar sebesar 0,876 poin, dan seterusnya ada pun cara yang signifikan yang di sini, yang dimana di sini kami mendapatkan menggunakan uji yang dimana ada beberapa rumus
koefisien regresi dan juga set yang dimana set ini adalah standar error coefficient. Dan pada hasil SPSS yang diperoleh pada T ataupun hitung sama dengan 15,159 dan tabel sama dengan 2011. Dan mengapa terdapat hasil tersebut? Karena 15,157 lebih kecil dari ataupun lebih besar dari 2011. Maka H ditolak dari diterima H1 dan yang menjadi artinya di sini teman-teman, pembelajaran diferensiasi berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar dan seterusnya yaitu koefisien determinasi ataupun R2. Jadi ada beberapa poin penting di sini. Sebelum kita masuk pada poin-poin pentingnya, perlu kita ketahui bagaimana pengertian dari koefisien determinasi itu. Jadi pengertian dari koefisien ini adalah menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan pada slide terdapat R2 sama dengan 0,827 atau 82,7%, yang artinya teman-teman bahwa 82,7% ini hasil belajar berpengaruh pada pembelajaran diferensiasi dan juga 17,3% ini dipengaruhi oleh faktor-faktor luar penelitian. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi dari kelompok kami yang dimana dari pemateri pertama, kedua dan seterusnya hingga sampai kami materinya. Dan kami sadar bahwa banyak kekurangan dan kelemahan, maka untuk itu kami mohon maaf untuk dimaklumi. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Dahulu.